Kali ini kita akan membahas tentang leadership, ya. Masih dengan topik yang sama, yaitu dalam fungsi manajemen leading, kita masuk ke bagaimana leadership itu sendiri atau kepemimpinan itu sendiri. Nah, kurang lebih tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri apa yang akan kita bahas pada tahapan berikutnya tentang leadership. Leadership adalah proses seseorang mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa untuk memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka nantinya sehingga tujuan organisasi kita bisa tercapai. Nah, perlu disadari bahwa pada intinya gaya kepemimpinan setiap orang itu berbeda. Hal ini mencakup tidak hanya bagaimana kita mempengaruhi orang lain, namun juga bagaimana kita sebagai manajer dapat melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan baik dengan gaya kepemimpinan kita. Nah, memang semua orang sudah sadar bahwa hal ini adalah tantangan bagi manajer di semua tingkatan organisasi. Bagaimana memimpin yang baik itu adalah kemaslahan bagi semua manajer. Nah, apapun gaya kepemimpinan seseorang, suatu komponen yang penting dalam kepemimpinan itu terletak pada kekuasaannya atau power-nya yang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam bertindak dengan cara benar. Nah, power atau leadership ini ada 5 hal. Yang pertama legitimate, reward, coercive, expert, dan refer. Apa bedanya? Legitimate power, di mana wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer itu karena posisinya. Jadi dia ditakuti atau orang mengikuti dia atau dia memiliki kekuasaan karena memang posisinya itu sebagai manajer atau penguasa. Jadi kita harus mengikuti apa arahannya. Kekuasaannya atau kekuatannya atau powernya dia sebagai manajer terletak pada posisinya yang memang sebagai atasan. Berikutnya reward power. Kemampuan manajer dengan memberikan penghargaan berwujud. Jadi dia itu punya kekuatan atau power ketika dia memberikan balas jasa atau penghargaan berwujud untuk karyawan. Coercive power. Kemampuan seseorang manajer menghukum orang lain. Jadi dia mengikuti kita atau kita tuh punya kekuatan untuk diikuti pegawai kita ketika kita sering menghukum mereka atau punya hukuman tertentu ketika mereka tidak melakukan kegiatan sesuai dengan harapan. Berikutnya expert power. Ini berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manajer. Jadi kita sebagai karyawan mengakui kepintarannya, mengakui eksistensinya, mengakui powernya karena memang dia ahli di situ. Karena memang dia pintar. Terakhir adalah reference power. Ini lebih ke informal daripada bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Contohnya muncul rasa hormat, kekaguman, atau kesetiaan. Nah, berikutnya kita masuk ke trait and behavior model leadership. Trait model of leadership ini berpusat pada identifikasi karakteristik pribadi yang menyebabkan kepemimpinan efektif. Jadi dia itu punya sifat sikap seperti apa sehingga kepemimpinannya bisa efektif. Berikutnya perilaku atau behavior model. Ini ada 2, consideration behavior dan initiating structure behavior. Yang pertama consideration behavior. Nah, ini menunjukkan bahwa kepada bawahan kita itu harus membangun 3 hal. Yang pertama trust, respect, dan perhatian terhadap. Ketika 3 aspek ini dipenuhi kita sebagai seorang pemimpin, maka karyawan kita akan mengikuti arahan. Berikutnya adalah initiating structure. Perilaku yang digunakan manajer untuk menghasilkan pekerjaan yang diselesaikan bawahan sehingga mereka bisa melaksanakan dengan efektif. Nah, ini di luar dari 3 hal tadi. Ya. Nah, berikutnya tentang contingency model of leadership. Ini mempertimbangkan situasi atau kompleks kepemimpinan. Ada 3 hal ya. Yang pertama contingency model menurut Brad Fielder. Kemudian
menurut Robert House goal theory, dan terakhir leader substitute. Yang pertama, Fiedler contingency model. Dalam contingency model ini, Fiedler membantu menjelaskan mengapa manajer menjadi pemimpin efektif dalam satu situasi yang tidak efektif dengan yang lain. Nah, ini adalah gambar yang perlu kita pahami dalam membahas tentang Fiedler contingency model. Di mana yang pertama ini adalah tentang leader-member relation. Jadi relasinya antara leader dan member itu bagus atau tidak. Kemudian dihubungkan dengan situasi pekerjaannya itu bagaimana. Lalu dihubungkan lagi spesifik mengenai position power-nya dia terhadap perusahaan supaya menyenangkan. Makin ke kiri itu makin menyenangkan. Nah, ini tadi penjelasan spesifiknya ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke Housepad goal theory. Dalam konteks ini, path goal theory merupakan satu model kontingensi karena menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus diambil oleh manajer untuk motivasi bawahan tergantung pada karakteristik bawahannya maupun jenis pekerjaan yang lain. Nah, dalam Housepad goal theory ini ada 4 hal yang muncul. Yang pertama adalah directive behavior, ini serupa dengan initiative structure, meliputi penentuan tujuan dulu seperti apa, sehingga karyawan tahu langkah-langkah nyata yang harus dia lakukan untuk mencapai apa yang diharapkan. Kemudian supportive behavior serupa dengan consideration. Nah, ini meliputi menunjukkan perhatian kita terhadap bawahan. Kemudian yang ketiga, participative behavior menunjukkan memberikan kepada bawahan hak untuk ikut mengambil keputusan. Terakhir, achievement oriented behavior memotivasi bawahan untuk bekerja dan berkinerja setinggi mungkin. Lalu berikutnya adalah leader substitute, yaitu suatu karakteristik dari seorang bawahan atau situasi atau konteks yang mengganti pengaruh seorang pemimpin dan membuat kepemimpinan tidak diperlukan. Terakhir, tentang kepemimpinan transformasional. Ya, kepemimpinan ini adalah membuat bawahan menyadari pentingnya pekerjaan dan kinerja mereka bagi organisasi, sehingga menyadari kebutuhan mereka sendiri untuk pertumbuhan pribadi yang memberikan dampak positif. Dilakukan dengan bagaimana? Dengan menjadi pemimpin yang karismatik, dengan mendorong karyawan supaya bergairah untuk mengembangkan diri secara intelektual dan memperhatikan pengembangan bawahan. Oke teman-teman, topik tentang leadership sudah selesai. Selamat melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih.